Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Handayani dengan NIM 413700620024 dan rekan saya yaitu Anissa Nurfitriah dengan NIM 413700620027. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan program tiket pesawat online atau etiketing pesawat yang telah kami buat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemrograman berbasis objek. Berikut ini merupakan tampilan kelas diagramnya, di mana terdapat 8 kelas, yaitu kelas registrasi, kelas login, kelas menu, kelas pilih penerbangan, kelas tiket, kelas penerbangan, kelas transaksi, dan kelas tampilkan. Pada kelas diagram tersebut terdapat 2 inheritance, di mana ada kelas login yang merupakan turunan atau pewarisan dari kelas registrasi. Dan ada pula kelas penerbangan yang merupakan turunan atau pewarisan dari kelas tiket, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas tersebut memiliki tipe multiple inheritance. Dalam kelas diagram tersebut juga terdapat kelas tiket, yaitu kelas yang bersifat abstrak atau kelas abstraksi. Selain itu, pada kelas registrasi dan kelas login terdapat polymorphism, yaitu kelas yang memiliki banyak bentuk atau pembuatan objek dari kelas turunan. Pada diagram di atas, garis putus-putus melambangkan instansiasi objek dan garis tidak putus-putus melambangkan inheritance. Sedangkan kotak melambangkan kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan shortcut-nya. Yang pertama, ada kelas registrasi. Kelas registrasi merupakan kelas induk dari kelas login. Kelas ini memiliki satu atribut, yaitu username dengan tipe data string yang bersifat public. Kelas registrasi ini memiliki konstruktor dengan parameter, serta memiliki enkapsulasi yang ditandai dengan adanya metode aksesor dan metode mutator. Metode aksesor yaitu get username dengan tipe data string, sedangkan metode mutator yaitu set username dengan tipe data string. Metode ini tidak bisa mengembalikan nilai. Hal ini dikarenakan metode ini bersifat void. Dan yang terakhir ada metode login. Metode ini nantinya dapat dibuat objek dan dipanggil di kelas tampilkan. Yang kedua, ada kelas login. Kelas login merupakan kelas inheritance atau pewarisan dari kelas registrasi, sehingga kelas ini menuruni sifat dari kelas registrasi. Kelas ini memiliki satu atribut, yaitu password dengan tipe data string yang bersifat public. Kelas ini juga memiliki konstruktor dengan parameter sebagai berikut. Selain itu, kelas ini juga memiliki enkapsulasi yang ditandai dengan metode aksesor dan metode mutator. Metode aksesor yang ditandai dengan adanya get dan metode mutator yang ditandai dengan set. Metode mutator ini tidak bisa mengembalikan nilai karena bersifat void. Nah, yang terakhir ada metode login. Metode ini nantinya bisa dibuat objek dan dipanggil di kelas tampilkan. Pada kelas ini,
pengguna akan memasukkan username dan password untuk login ke aplikasi. Yang ketiga, ada kelas menu. Kelas ini bersifat publik, di mana hanya memiliki satu atribut saja, yaitu menu pesawat, dengan tipe data string yang bersifat publik. Kelas ini juga hanya memiliki satu metode, yaitu metode menu pesawat yang bersifat void. Jadi, metode ini tidak bisa mengembalikan nilai. Nantinya, kelas ini akan mencetak atau menampilkan menu aplikasi pemesanan tiket pesawat yang terdiri dari nomor, nama pesawat, kode penerbangan, rute penerbangan, dan harga tiket. Jadi nanti pengguna dapat melihat informasi penerbangan pesawat. Yang keempat, ada kelas pilih penerbangan. Kelas ini memiliki dua atribut, yaitu pilih dan pesan. Dua-duanya memiliki tipe data yang sama, yaitu string. Kelas ini juga memiliki konstruktor, yaitu pilih penerbangan, dengan parameter string pilih dan string pesan. Metode ini diinisialisasi terlebih dahulu, yaitu set pilih dan set pesan. Kelas ini juga memiliki enkapsulasi, yaitu ditandai dengan adanya metode mutator dan metode aksesor. Metode aksesor ditandai dengan adanya get, yaitu get pilih dan get pesan. Karena metode ini terdapat return, maka metode ini dapat mengembalikan nilai. Sedangkan untuk metode mutator, yaitu set pilih dan set pesan, tidak bisa mengembalikan nilai karena bersifat void. Lalu ada void pilih, di mana metode ini nantinya bisa dipanggil di kelas tampilkan. Jadi nanti pengguna akan memesan tiket dan memilih penerbangan. Untuk kelas selanjutnya yaitu kelas tiket, penerbangan, transaksi, dan tampilkan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudara Anissa. Selanjutnya ada kelas tiket. Di sini ada public abstract kelas tiket yang menunjukkan bahwa kelas tiket ini merupakan abstrak kelas dan juga memiliki kelas turunan. Kelas tiket memiliki satu atribut yaitu nama depan yang bertipe data string dan bersifat publik. Yang artinya instan variabel ini nantinya akan dapat diakses di kelas lain. Kelas tiket memiliki beberapa abstrak metode yaitu nama belakang, email, nomor penerbangan, kode booking, tanggal penerbangan, dan jam penerbangan. Di sini ada overriding, yang artinya memungkinkan kita untuk mengimplementasikan ulang suatu metode kelas turunan yang telah didefinisikan oleh kelas induk. Nah, di sini ada public void nama depan, yaitu suatu metode yang tidak dapat mengembalikan nilai karena ia bersifat void. Nah, metode nama depan ini yang nantinya dapat dibuat objek dan dipanggil di kelas tampilkan. Selanjutnya ada kelas penerbangan. Di sini ada public kelas penerbangan extend ticket, yang artinya kelas penerbangan ini adalah inheritance abstract class atau kelas turunan atau juga anak kelas dari induk kelas yaitu kelas tiket. Nah, kelas penerbangan memiliki beberapa atribut yaitu ada nama, email, nomor, kode, tanggal, dan jam yang bertipe data string dan bersifat publik, di mana instan variabel ini akan dapat diakses di kelas lain. Kelas penerbangan ini juga
mendeklarasikan abstrak method yang ada pada kelas sebelumnya, yaitu kelas induk, yaitu kelas tiket. Di antaranya ada nama belakang, email, nomor penerbangan, kode booking, tanggal penerbangan, dan jam penerbangan. Nah, di metode jam penerbangan ini yang nantinya dapat dibuat objek dan dipanggil di kelas tampilkan. Selanjutnya ada kelas transaksi. Di kelas transaksi ini memiliki beberapa atribut dengan tipe data yang berbeda. Itu ada jumlah tiket, harga tiket, dan total yang memiliki tipe data integer dan bersifat publik. Lalu ada atribut TF, status, kirim, dan email yang bertipe data string dan bersifat publik. Semua atribut itu nantinya akan bisa diakses di kelas lain karena ia bersifat publik. Lalu di sini ada metode total yang di dalamnya dijabarkan fungsi rumus pembayaran tiket. Lalu ada metode transaksi dan metode kirim yang nantinya dapat dibuat objek dan dipanggil di kelas tampilkan. Yang terakhir ada kelas tampilkan, yaitu di mana kelas ini adalah kelas yang akan dieksekusi karena ia memiliki metode main. Lalu di kelas ini juga merupakan kelas pembuatan objek, di mana dalam pembuatan objek kita menuliskan nama underscore kelas spasi modifier sama dengan new spasi nama underscore kelas buka tutup kurung titik koma. Di dalam kelas ini juga terdapat polimorfisme, di mana kita bisa membuat objek dari kelas turunan. Contohnya, registrasi masuk sama dengan new login buka tutup kurung titik koma. Untuk metode yang memiliki konstruktor harus kita isi dengan argumen seperti ini. Sedangkan metode mutator harus kita isi terlebih dahulu. Contohnya, di sini ada pesawat dot nama depan sama dengan tanda petik Mario tanda petik titik koma. Ketika semua shortcode sudah ada, maka kita tinggal mengcompile dan output akan dihasilkan dari kelas tampilan ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Setelah itu, saya akan menjelaskan hasil dari program etiketing ini. Nah, yang pertama, pengguna login terlebih dahulu ke akun etiketing dengan mengisi username dan password. Misalnya username-nya Mario Teguh dengan password 250802. Setelah berhasil login, maka akan muncul tampilan menu yang berisi informasi penerbangan seperti nama pesawat, kode penerbangan, rute penerbangan, dan juga harga tiket. Nah, setelah itu, jika pengguna ingin memesan tiket, maka pilih ya. Nah, jika tidak, maka pilih tidak. Lalu, pengguna pilih penerbangan sesuai yang diinginkan. Misalnya di sini pengguna memilih penerbangan nomor 3. Kemudian,
pengguna harus mengisi data kontak dan penumpang yang berupa rincian pemesanan tiket. Lalu, pengguna harus melakukan transaksi pembayaran tiket pesawat sesuai dengan harga yang ditampilkan. Misalnya, pengguna memesan 2 tiket pesawat dengan harga satuannya 800.000 per tiket. Maka total harga yang harus dibayar adalah 1.600.000. Nah, pengguna melakukan pembayaran dengan transfer. Setelah transaksi berhasil, maka tiket pesawat akan dikirimkan ke alamat email pengguna.